Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Syarhu Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Al-Jibrin, sampai kita perkataan muallif wala yajuzu bai'u makilin min dzalika. Baik, taqra Syekh. Naam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wala yajuzu bai' makilin min dzalika kal burri was-sa'iri wadz-zabibi bi syai'in min jinsihi waznan, dan tidak diperbolehkan untuk menjual dari komoditi riba dengan yang diukur dengan takaran seperti bur, gandum, sa'ir dan zabib, anggur kering. Bisyai'in min jinsihi waznan, dengan yang semisal dengan komoditi tersebut dengan cara ditimbang. Wala yajuzu bai' mauzun, dan tidak diperbolehkan juga berjual beli dari komoditi tersebut yang ditimbang, kal-lahmi bijinsihi, yaitu seperti daging, bijinsihi bijinsi ribawi, Dengan jenisnya, dengan cara ditakar. Ya. Maksud dari perkataan muallif itu Ibn Qudamah muwaffaq, tidak boleh menjual sesuatu yang ditakar, yang di volume, yang di liter, seperti contohnya gandum, baik yang putih maupun yang coklat, atau contoh yang lain adalah anggur kering, ditukar dengannya secara ditimbang. Ya, Anda biasanya membeli bur dengan di kail, dengan di sukat atau di liter. Sekarang Anda beli dengan cara ditimbang. Anda minta belinya per kilo. Per kilo ditukar dengan 1 kilo. Kalau 1 liter gandum ditukar 1 liter gandum, syaratnya harus sama dan tunai, harus sama-sama 1 liter. Tapi kalau sekarang Anda lakukan dengan timbangan, ya, Anda jual 1 kilo gandum dengan 1 kilo gandum, maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nanti muallif akan menjelaskan. Karena ini menurut beliau, dan ini mazhab dalam Hambali, bahwa tidak terjadi tasawi, persamaan. Tidak terjadi persamaan antara sesuatu yang yaitu beda, terjadi perbedaan dalam berat jenis dan kepadatannya, berbeda-beda tentunya. Ya. Sehingga tidak terjadi sama, akan terjadi riba. Lanjut 1276. Wa dalilun, Belum, yang kedua belum. Dan juga tidak boleh menjual barang yang ditimbang seperti daging. Daging jual belinya dengan ditimbang. Ya, daging sapi, daging kambing, daging unta, jual belinya ditimbang 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya, bukan di liter. Dijual dia dengan cara di liter, ya, dengan cara di liter. 1 liter daging kambing ditukar 1 liter daging sapi. Ini juga tidak boleh, karena tidak terjadinya kesamaan sehingga termasuk dalam bab riba. Ini menurut mazhab Hambali. Kalau menurut jumhur para ulama yang mengatakan bahwa ilatnya bukan timbangan, bukan sukatan, tetapi adalah makanan pokok,
ya, maka dalam hal ini menukar daging dengan daging tidak ada masalah, mau sama mau tidak, mau tunai mau tidak ada masalah. Dan menukar gandum dengan anggur kering tidak ada masalah, berbeda beratnya tapi harus tunai. Menukar gandum dengan gandum atau korma ajwa dengan korma sukari, ya, syaratnya karena ini adalah satu jenis kurma, maka syaratnya adalah sama-sama tunai dan harus sama ukurannya. Baik. قال الشارح ودليل هاتين المسألتين ما روي عن عبادة مرفوعا الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير ولأن الأشياء تختلف في الخفة والثقل فيفوت التساوي المشترط شرعا. Dan dalil daripada kedua permasalahan ini apa yang diriwayatkan dari Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu', di mana Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas sama dalam timbangan, dan perak dengan perak sama dalam timbangan, gandum dengan gandum sama dengan takaran, demikian juga as-sa'ir bis-sa'ir. Dan komoditas ini berbeda di dalam ringan dan beratnya, dan hilangnya persamaan al-mushtar syar'an fayafutu tasawi al-mushtar syar'an, dan tidak ada kesamaan dari takaran atau timbangan al-mushtar syar'an yang disyaratkan secara syariat. Wa dzakara ba'daha. Udah, ini dulu. Kenapa tadi yang ditimbang tidak boleh ditukar sejenis dengan cara ditakar? Kenapa yang ditakar tidak boleh ditukar sejenis dengan cara ditimbang? Karena berat jenis dan kemudian kepadatan berbeda-beda. Kalau dengan di volume sama-sama 1 liter, ditimbang pasti berbeda. Apalagi kalau menggunakan timbang digital, berbeda. Maka yang terjadi dalam masalah zakat fitrah juga seperti itu. Zakat fitrah Nabi SAW mengatakan dengan so' adalah volume. So' adalah volume, bukan timbangan. Ya. Maka ketika orang-orang Indonesia mengkonversinya ke dalam timbangan, ya, akan terjadi ketidaksamaan. Ya, dengan disok. Anda ambil beras yang berbeda, jangan beras yang berbeda, beras yang sama, sama-sama 1 sok. Anda timbangkan berbeda dia. Beras baru, beras lama berbeda. Beras yang daerahnya berada disimpan di tempat yang lembab, kelembabannya tinggi, dengan tempat yang kering, itu Anda timbangkan berbeda walaupun sama-sama 1 liter, 1 sok. Ya, ini dampaknya. Dalam masalah zakat, tentu kalau cuma sedikit selisihnya tentu dimaafkan, tidak mesti detail sama. Ya. Tapi kalau dalam masalah riba ada perbedaan sedikit menjadi tidak sama dia, sedangkan Nabi mensyaratkan sama. Sehingga kaedahnya adalah al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafaduli. Tidak tahu bahwa ini sama hukumnya Anda tahu ini tidak sama. Masih ingat kaidahnya, Ustaz? Maksudnya, kalau Anda tahu ini tidak sama, berarti riba atau tidak? Riba. Ketika Anda tidak tahu ini sama, ini tidak sama, maka masuk dalam kaidah riba. Ya.
Maka karena itu mereka mensyaratkan mazhab ini, kita berbicara berdasarkan mazhab Hambali. Kalau jumhur tidak ada masalah, karena yang disyaratkan oleh jumhur adalah illatnya adalah sebagai makanan pokok. Daging bukan makanan pokok, gandum makanan pokok, ditukar sejenis, yang penting harus sama, baik dengan ditakar ataupun ditimbang tidak ada masalah. Bila tukar berbeda jenis, yang penting harus tunai. Ya. قال الشاري رحمه الله حفظه الله تعالى وذكر بعض أهل العلم أن هذا لا يشمل ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كالأدحان فيجوز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا لأن التماثل موجود فيهما. Dan sebagian para ahli ilmu memandang atau berpendapat ini tidak mencakup kepada barang-barang yang tidak ada perbedaan pada saat ditakar atau ditimbang, seperti al-adhan. Al-adhan minyak no. Minyak goreng 1 liter ditimbang 1 liter kah? Iya. Nah, tetap tidak ada perubahan. Berbeda kalau yang tadi gandum, ya, kurma, kepadatannya, kelembabannya, besar kecilnya akan mempengaruhi timbangan. Sah. Fayajuzu bai'u ba'dih bi ba'din kailan aw waznan. Maka diperbolehkan untuk menjual dengan kailan aw waznan, yaitu dengan ditakar atau ditimbang. Di anna tamasul mawjud fihima, karena adanya persamaan dengan dua takaran timbangan tersebut. Ya, karena terrealisasinya persamaan dalam timbangan maupun volume. Nah, ya, kita lanjut. Qala syarih, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa in ikhtalafa al-jinsani jaza bai'ihi kaifa sya'a yadan biyadin. Naam. Jaza bai'uhu kaifa sya'a yadan biyadin. Dan apabila dua komoditas yang berbeda jenisnya, maka diperbolehkan untuk menjualnya sesuai dengan yang dikehendakinya selama dijual secara tunai. Fa idza ba'a syakhsun ala akhar syai'an ribawiyan bi syai'in akhar ribawi wa kanat illatu riba fihima wahidah kan yakuna min al-athmani كبيع الذهب بفضة أو يكون من الأطعمة التي هي قوت الناس كبيع رز بذرة جاز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر فمثلا إذا باع أكثر من الآخر نعم أي يكون أحدهما أكثر من الآخر فمثلا إذا باع برا بالسعير جاز أن يكون أحدهما أكثر كيلا من الآخر فيجوز أن يبيع مثلا صاعا من فيجوز أن يبيع مثلا صاعا من البر بصاعين من السعير لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد أو يستلم هذا الشعير ويستلم هذا البر قبل أن يتفرقا لحديث عبادة السابق في أول الباب وغيره وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Kemudian dan apabila ada perbedaan antara dua komoditas dari bawiyah, maka diperbolehkan untuk menjual sesuai dengan yang dikehendakinya selama dijual secara tunai. Maka apabila seseorang menjual kepada yang lain dari komoditas ribawiyah dengan barang riba yang lain, ya, dan artinya uang komoditas ribawi yang dibelinya adalah emas komoditas ribawi, perak komoditas ribawi, maka boleh 1 gram emas dengan 1 juta rupiah. Boleh 1 gram perak dengan 15.000 rupiah. Tetapi selagi itu terjadi yadan biyadin, karena ilatnya sama, yaitu samaniyah, sama-sama sebagai alat tukar. Ya,
Yadan biyadin apa artinya? Rupiah diserahkan, emas langsung diterima di majlis itu. Bukan rupiah diserahkan, kemudian emas tidak diserahkan sampai nilainya umpamanya 10 gram, baru diserahkan emasnya. Ini berarti tidak yadan biyadin. Maka produk murabah emas yang ada di bank syariah ini murni riba. Karena tidak terjadi yadan biyadin. Atau sekarang yang ada e-emas produknya, di mana rupiah dikonversi ke emas, tapi emasnya tidak ada serah terima di majelis akad. Karena akadnya online, tidak ada diterimanya online. Nah, Ya, maka ini adalah riba yang diharamkan dalam syariat. Karena Rasulullah SAW mensyaratkannya dengan cara yadan biyadin, harus sama, harus tunai. Lanjut. wa kanat illatul riba fihima wahidah. Dan ilat daripada ribanya adalah satu, seperti dua komoditas yang memiliki ilat al-athman, yaitu harga. Seperti seseorang menjual emas dengan perak, atau ilat kedua komoditasnya adalah al-athaimah, yaitu makanan yang merupakan makanan pokok penduduk negeri. Seperti menjual beras dengan zurrah, dengan gandum. Menukar beras dengan gandum. Nah, Anda punya beras, saya punya jagung. Zurrah jagung. Jagung saya. Gandum. Nah, Ya, Anda berikan 1 kilogram beras, saya beri umpamanya 1,5 kilo jagung umpamanya. Ya, itu boleh dengan syarat yadan biyadin. Dalam satu majlis terjadi pertukaran. Lanjut. jaza an yakuna ahaduhuma aktsara min al-akhar. Maka dalam hal ini diperbolehkan salah satu dari dua komoditas ini lebih banyak dari yang lain. Seperti seseorang menjual burran bisair, yaitu satu jenis gandum dengan gandum lain, maka diperbolehkan salah satu dari keduanya lebih banyak apabila ditakar dalam takarannya. Fa yajuzu an yabi'a masalan sa'an minal buri bi sa'aini minas sair. Maka diperbolehkan menjual misal 1 sa' dari gandum dengan 2 sa' dari gandum jenis yang berbeda. Akan tapi dengan syarat yaitu dilakukan secara tunai. Yadan biyadin. Yaitu maksudnya adalah seseorang menyerahkan sair wa yastaslim hadzal bur, dan diberikan kepada yang lainnya gandum dari jenis yang berbeda selama tidak berpisah keduanya dalam majlis, sebagaimana hadis dari Ubadah yang terdahulu pada awal bab. Dan hal ini menjadi kesepakatan dari seluruh para ahli ilmu. Ya, ini kesepakatan para ahli ilmu. Menukarkan bur satu jenis, syair satu jenis. Boleh tidak sama. Nah, Karena ini jenis yang berbeda. Bur gandum yang biasa, gandum putih, tepung terigu kalau di kita sudah jadi tepungnya. Kalau yang syair, yang oat, yang warnanya coklat, ya, dia dua jenis yang berbeda. Maka hanya disyaratkan tunai saja. Ya, tidak harus sama-sama beratnya sama-sama 1 liter, sama-sama 1 kilo, tidak. Penting setelah terimanya tunai, dan ini semua ijma' ke seluruh para ahli ilmu, para ulama, ijma'. Maka menukar rupiah dan uang karta lainnya dengan emas atau perak disyaratkan serah terimanya tunai di majlis. Ini ijma' seluruh mayoritas para ulama. Lanjut. qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa lam yajuz an-nasa' fihi wa la tafarruq qabla al-qabdi. Dan tidak boleh ditunda pembayarannya atau berpisah sebelum serah terima barang. Tidak boleh ada jeda waktu pada
majelis tersebut. فإذا باع شخص على آخر شيئا ربويا بشيء آخر ربوي كانت علة الربا فيهما واحدة فإنه يحرم أن يتبايع ذلك نسيئة أي مؤجلا بعد مدة كشهر أو سنة ويجب أن يستلم كل من الطرفين ما اشتراه من الطرف الآخر قبل أن يتفرقا من مجلس العقد لحديث عبادة السابق وغيره وهذا مجمع عليه. Dan tidak diperbolehkan menunda pembayaran selama di dalam satu majlis sebelum serah terima, yaitu apabila seseorang menjual kepada yang lain komoditas ribawiyah dengan komoditas yang lain dan adalah ilat ribanya keduanya sama, maka diharamkan bagi keduanya untuk menjualkannya secara nasi'ah, yaitu pembayaran tertunda, seperti pembayaran setelah 1 bulan atau 1 tahun. Maka wajib keduanya untuk menyerahkan barang komoditas riba yang dibelinya kepada yang lain sebelum keduanya berpisah dari majlis akad, sebagaimana hadis Ubadah yang terdahulu, dan ini menjadi kesepakatan. Ya, kesepakatan para ulama tidak boleh ada berpisah majelis dan tidak ada serah terima. Seperti tadi produk emas, Anda transfer uang umpamanya 1 juta, dicatatkan Anda punya emas di pencatatan buku Anda di rekening, tapi tidak ada serah terima emas walaupun sudah berpisah majelis. Atau dalam produk murabahah emas, Anda setorkan uang, kemudian kapan bisa diterima, mereka mensyaratkan harus sekian gram, umpamanya setelah 10 gram baru bisa serah terimakan. Itu bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 tahun, dan seterusnya. Berarti ini sepakat para ulama hukumnya haram. Ya. Yakfi wala musil? Yakfi wala musil. Ini ya boleh. Cukup. Tapi pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian pembahasan daripada poin riba yang bisa kita bahas pagi ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan dari permasalahan yang sifatnya kontemporer terkait dengan bab ini di kesempatan pekan yang akan datang. Dan kemudian kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja untuk bersoal jawab, dan kami ingatkan untuk pertanyaan terkait dengan bab muamalah ya secara khusus. Baik, kita angkat penelpon yang pertama, silakan. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Ya, saya Rahmat di Cilengsi. Ya, silakan Pak Rahmat, pertanyaannya. Ya. Begini, sedikit di luar tema tapi masih muamalah. Nah. Saya ini dengan istri saya adalah PNS yang diangkat bareng, gaji besarnya sama, pokoknya samalah segala sesuatunya. Nah, bagaimana penetapan harta yang kami miliki saat ini? Seperti kami punya rumah, punya kontrakan, dan lain sebagainya. Nah. Demikian. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa saya diangkat sebagai PNS dengan istri saya sama segala-galanya, diangkatnya bareng, pensiunnya bareng, gajinya sama. Demikian. Terima kasih. Ya, sebentar, jangan ditutup. Iya. Jangan ditutup dulu. Umpamanya gaji Anda berapa? Umpamanya. Jangan. Gaji saya 5 jutaan lah. Ya, sebentar. 5 juta gaji Anda. Suami, kalau Anda lihat layar mungkin bagus. Istri gaji 5 juta juga. Iya, sama. Cuman Anda kan ada kewajiban nafkah. Ya, istri tidak ada kewajiban nafkah. Iya. Kewajiban nafkah biaya hidup Anda dan istri dan anak-anak sebulan berapa? Ya, sekitar itulah kurang lebih. 5 juta. Iya. Berarti uang Anda 0. Begitu? Iya. Berarti semua harta adalah harta istri. Kalau ada rumah dibeli, bagi uang istri, bukan uang Anda lagi. Uang Anda habis buat nafkah.
Jelas. kecuali mungkin yang dibeli dari secara terpisah itu ya Ustaz. Terpisah bagaimana? Uang Anda kan habis. Misalnya gini, bukan. Misalnya saya dapat rezeki lain gitu misalnya. Ya, kalau Anda dapat rezeki selain dari gaji, ya alhamdulillah. Atau istri ikut membantu, ya udah, daripada kamu tidak punya apapun sama sekali, ya udah saya kasih kamu sebulan 1 juta kata istri. Lalu uang itu Anda kumpulkan, dengan uang itu Anda beli motor, berarti motor Anda, bukan motor istri lagi, karena sudah diberikan uangnya ke Anda. Jelas. Tapi kalau istri tidak pernah memberikan uangnya ke Anda, ya, arti uangnya kan penuh utuh. Lalu kalau beli rumah, beli kendaraan, ya, beli perabotan, itu semuanya milik istri. Kalau la qadarullah terjadi berpisah, baik hidup atau mati, cerai umpamanya, Anda nggak ada yang Anda klaim di sana. 100% itu milik istri. Ya. Ketika Anda wafat, Anda sampaikan kepada keluarga besar Anda, tidak ada yang dibagi waris. Karena harta Anda 0, habis untuk membiayai nafkah. Oh, kalau rumah segala macam, itu punya istri. Dia beli dari uang gaji dia. Jelas? Oke. Ya, kecuali istri mengatakan, ya udah, kan nggak enak juga saya nikah sama kamu nggak ada punya apa-apa, saya punya semuanya. Ya udah, yang mobil atas nama kamu, saya hibah ke kamu. Itu jadi milik Anda. Ketika Anda wafat, itu dibagi waris. Tapi kalau istri bilang hanya pinjam nama kamu, kata dia pinjam nama suami, berarti itu punya istri, masih cuman pinjam nama saja. Kalau begini gimana Ustaz? Misalnya begini, gaji saya itu dipakai, sebut aja lah, membeli ini. Kemudian saya makan dari gaji istri saya, gitu. Itu gimana Ustaz? Ya, Anda minta lah kepada istri. Kan kewajiban nafkah bagi suami, bukan istri. Oh, iya. Itu Anda uang Anda belikan barang, kemudian Anda nggak punya uang untuk memakan untuk pribadi Anda dan kewajiban beri nafkah anak istri. Ya, itu haram hukumnya. Yang menjadi wajib Anda nafkah. Adapun beli barang-barang tadi tidak wajib bagi Anda. Cukup Pak Rahmat? Iya, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Rahmat. Jadi harus dipisah saja harta. Dipisah atau tak dipisah, dia berpisah sendiri. Nah. Air dengan minyak, dipisah tak dipisah, dicampur nggak dicampur, dia berpisah sendiri. Nah. Walaupun dah campurkan, tetap terpisah dia. Sahih. Baik, jazakallah khairan, faedah yang bermanfaat dari pertanyaan dan jawaban sudah disampaikan. Semoga bisa difahami dan kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, kita angkat kembali penanya yang kedua. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Silakan, akhi. Dari hamba Allah dari Kuningan. Baik, Bapak, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya atau dimatikan. Iya, silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, gini kan, saya tuh ada koperasi kecil-kecilan ya di rumah tuh, di RW gitu. Nah, itu seperti misalkan kita ada yang minjam misalkan 3 juta. Nah, setiap bayar tuh buat intensifnya tuh 310.000. Gimana itu hukumnya, Pak Ustaz? Riba. Yang 10-nya berarti buat insentif gimana gitu ceritanya? Setiap 3 juta bayar berapa? 310.000 kan ya? Iya. Ya itu kan 10%. Jarak 10 bulan gitu. Iya, 10 bulan 10% bunganya. Nggak ada bedanya dengan bank riba. Bank konvensional seperti itu. Anda pinjam uang, nanti dikembalikan, ada kelebihannya. Ya.
ini koperasi riba. Kalau ingin menjadi koperasi yang syariah, saling bantu, ya yang pinjam ya silahkan pinjam, tidak ada pertambahan. Oh, walaupun itu buat insentif ya Pak Ustaz. Insentif apa? Ya. Kan yang 10.000-nya tuh buat insentif tuh Pak Ustaz. Insentif apa? Apa itu insentif? Beli buku, misalkan pensil buat pencatatan administrasi maksudnya, Pak? gitu kan. Coba tadi dia pinjam 10 juta, 3 juta, dikembaliin berapa? 3 juta. 310.000 ya, Pak? Misalkan setiap bulannya kembali 310 gitu. Iya. 310.000, 10.000 per bulan. 10.000 per bulan, kalau dia 10 bulan berarti 100.000. Iya. Ya, untuk mencatat 10.000 bayarnya. Ya buat yang 10-nya buat operasional Pak Ustaz. Operasional kalau dia pinjam 3 juta. Kalau dia pinjam 10 juta juga 10.000. Halo, Pak. Ya. Monitor via telepon saja, Pak. Itu ada feedback, dimatikan dulu radio atau televisinya, mohon maaf. Jadi yang itu yang buat misalkan operasional itu yang 10-nya tetap riba ya Pak Ustaz? Nah, kalau murni operasional, dia mau pinjam 3 juta, mau 10 juta, mau berapapun dia pinjam, angkanya tetap. Dan itu tidak ada SHU yang dibagi dari uang yang didapat. Habis untuk operasional, itu boleh. Paham saya maksud? Bisa difahami, Pak? Oh iya ya. Jadi yang 10 tuh misalnya dihabiskan buat operasional itu nggak riba ya Pak Ustaz? Yang namanya operasional bukan karena dihabis-habiskan, memang segitu kebutuhannya. Kalau mencatat belum tentu 10.000. Bisa pinjam pena sini saya catatin gratis pinjam pena. Kalau misalkan yang dari 10 ada lebih gimana Pak Ustaz? Itu namanya riba. 10.000 itu juga belum tentu halal. Hitung dengan benar. Bagaimana cara menghitungnya? Pengeluaran yang real. Tidak ada kelebihan. Bila ada lebih 1.000 saja, 1.000 itu riba. Ya. Dan kemudian kalau itu murni biaya administrasi pencatatan, sama, mau dia pinjam 100.000 sama juga 10.000. Dia pinjam 1 juta sama 10.000 juga. Dia pinjam, tapi sekali doang, tidak selama setiap mencatat 10.000, setiap mencatat 10.000. Kalau gitu banyak orang mau jadi catat doang, angka dibayar 300.000, dapat 10.000. Itu luar biasa kayanya dia itu. Dari administrasi. Udah paham. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallah khair akhir. Bapak penanya kita di Kuningan, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah Palangkaraya. Silakan Umu. Silakan pertanyaannya. Ya, Ustaz, mohon bertanya. Silakan. Misalkan seseorang meminjam emas batangan, anggap 100 gram, terdiri dari pecahan emas 5 gram, misalkan 10 gram. Nah, ketika dikembalikan nanti, selain harus besarannya sama ya Ustaz, apakah harus pecahannya sama juga Ustaz waktu dikembalikan? Misalkan ketika mengembalikan itu 5 gramnya ada 10, misal 10 gramnya ada sekian. Apakah harus sama ketika dikembalikan? Tidak. Mengingat, tidak. Tidak harus sama, yang penting gramnya sama. Mau 1 batang, mau 2 batang, mau 3 batang, mau 100 keping, yang penting gramnya 100.
Oh gitu Ustaz. Mengingatkan setiap kepingan itu beda-beda harga Ustaz dalam setiap gramnya. Dia yang dilihat emasnya bukan harganya. Oh gitu, baik Ustaz. Cukup jelas semua? Oh iya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah Ya, wa iyyak wa jazakillah khair. Allah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali dari pertanyaan via telepon, silakan. Dan pembahasan terkait dengan riba, silakan. Bagi yang mau bergabung untuk bertanya, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan hamba Allah di Sulawesi. Baik, silakan pertanyaannya. Ya. Ini Ustaz mau tanya, sekarang kan saya baru belajar agama ini, baru istilahnya baru bertobat sekitar hampir 3 tahun ini Pak Ustaz. Jadi pekerjaan saya hanya seorang tukang ojek. Setelah bertobat ini Pak Ustaz, saya sering sakit. Penyakit saya selalu kambuh Pak Ustaz. Saya penyakit tipes. Sementara istri saya Pak Ustaz, dia bekerja di koperasi unit desa. Jadi kalau saya pernah nasihat istri saya setelah belajar agama, kan saya nasihat istri saya bahwa pekerjaan agama itu mungkin kurang berkah, artinya ada unsur riba di situ. Tapi Pak Ustadz, istri saya dia di bagian waserda, bagian barang, tapi dia juga ketika semuanya minjam, dia juga di situ terlibat. Pada saat tanggal muda dia menagih para nasabah, para pegawai itu. Saya sempat juga nasihati setelah belajar agama banyak, saya nasihati bahwa pekerjaan agama itu saya meragukan dan punya keberkahan. Tapi saya mau apa Ustaz? Karena saya sering sakit, kadang 1 bulan itu kambuh, kadang 2 bulan kambuh, kadang 3 bulan kambuh Pak Ustaz. Jadi saya Pak Ustaz, setengah mati Pak Ustaz kalau mau hentikan pekerjaan istri saya kadang sakit. Kalau saya sakit Pak Ustaz, kadang tidak bisa kerja. Mohon kesehatan istri saya bisa mati kelaparan kita Pak Ustaz. Jadi kadang istrinya saya yang bekerja Pak Ustaz. Gimana itu Pak Ustaz? Saya takut Pak Ustaz. Karena saya ini baru belajar agama Pak Ustaz. Jadi sekarang saya ini Pak Ustaz lagi keadaan sakit lagi Pak Ustaz. Tidak kerja lagi. Jadi hanya berharapan sama istri saya Pak Ustaz. Jadi itu pertanyaan pertama Pak Ustaz. Dan pertanyaan yang kedua Pak Ustaz, sekarang saya ini lagi sakit, jadi saya tidak pernah lepaskan salat. Alhamdulillah, biar keadaan sakit pun saya tetap salat. Tapi saya sempat juga mimpi basah Pak Ustaz. Jadi saya takut bagaimana saya hanya bertayamum untuk mandi wajibnya saya menggunakan tayamum. Apakah tayamum itu digunakan satu kali saja atau setiap mau salat bertayamum mandi wajib Pak Ustaz? Gimana itu Pak Ustaz? Baik. Pak Ustaz, pertanyaan saya 2 kali Pak Ustaz. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya. Apa? Nah, Ya, pertanyaan kedua mungkin tanyakan ke Ustaz yang lain yang membahas tentang fikih ibadah. Ada pertanyaan mengenai kondisi beliau, ya, bekerja di tempat yang haram bukan alasan untuk tidak dapat makan. Bila Anda kaum muslimin meninggalkan pekerjaan tempat yang haram, nol harta Anda, tidak ada yang mau dimakan sekarang. Ada hak Anda di lembaga amil zakat di negara Indonesia ini. Yang lembaga amil zakat itu ada di provinsi, Basnas provinsi, ada di kabupaten, Basnas kabupaten, bahkan di kecamatan pun ada. Di desa pun ada Basnas. Kalau saya tidak salah, di setiap desa, kelurahan ada Basnas. Di situ ada hak Anda yang Allah tetapkan itu menjadi milik Anda. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kata Allah. Zakat itu milik para fakir dan miskin. Milik Anda, bukan milik orang Basnas itu. Milik Basnas itu hanya sedikit saja. Sebagai hak amil, itu hak mereka. Adapun sebagian besarnya itu milik fuqara wal masakin. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan meninggalkan perbuatan yang haram. Ya.
tawakal kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah sudah tentukan rezeki setiap makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu hewan yang melata pun, termasuk manusia, di atas muka bumi Allah, melainkan Allah yang menjamin rezeki semuanya. Dan ambillah rezeki Allah tadi, fa ajmilu fi talab, kata Nabi. Carilah rezeki tadi dengan baik-baik. Apa maksud dengan baik-baik? Dengan apa yang diperintahkan Allah. Kalau dengan cara yang diharamkan Allah, itu mencari rezeki dengan cara murka Allah. Ya, maka ini dapat bukan rezeki lagi, tetapi adalah murka Allah. Ya. Tafadhal. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Dan demikian pendengar kita di Sulawesi, semoga Allah berikan kesabaran Pak kepada antum dan keluarga, dan Allah berikan jalan keluar. Dan terkait dengan pertanyaan yang kedua, nanti bisa disampaikan kembali pada kajian fikih yang bisa Bapak ikuti di radio atau televisi Roja. Demikian. Kami angkat kembali dan berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya. Di halo. Silakan, sudah masuk. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Depok. Di Depok Umu? Iya, betul. Baik, silakan. Mau izin bertanya, Pak. Ada teman pinjam logam mulia 60 gram. Tapi saat mengembalikan, kalau udah lewat dari tanggal tentukan, dikembalikan dalam bentuk uang dan itu gram. Hingga cara saya menghitungnya, pembayaran pertama 30 gram. Saya cek harga emas hari itu 30 juta itu dibagi dengan harga emas per hari itu. Terus di bulan kedua dia kembalikan 10 juta. Kalau saya hitung lagi hari itu emas berapa, 10 juta dibagi harga emas per hari itu. Sampai akhirnya 4 kali pembayaran dan saya anggap lunas menurut hitungan saya sesuai dengan harga emas saat dia mengembalikan uangnya. Nah, hitungan seperti ini apakah sudah betul Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Sudah betul. Sudah betul ya? Ya. Oh ya, dah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz. Nah. Ya. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, perhitungannya sudah benar. Kita berikan kesempatan kembali masih di line telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Abdullah Ustaz di Bandung. Baik, Pak Abdullah, silakan. Nah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Ini bertanya, ini Ustaz, Ana ini kan mulai muamalah makanan Ustaz, F&B. Nah, di antara cara pemasaran ini Ana mengikuti beberapa bazar mungkin Ustaz. Di beberapa acara ada beberapa bazar. Nah, bagaimana hukumnya misalkan Ana mengikuti bazar, tapi ternyata dalam rangkaian acaranya itu di akhir itu ada acara musiknya Ustaz. Atau misalkan ada acara ceramah yang memang bukan dari Ustadz yang Ahlus Sunnah Ustaz. Nah, kemudian misalkan Ana mengikuti bazar tersebut tapi dalam rangka perayaan sesuatu, misalkan perayaan dalam rangka reuni atau misalkan hari-hari nasional atau seperti itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu a'lam. Hukum asal Anda jual beli tidak ada masalah. Adapun hal-hal yang haram, ya, tentu Anda lihatlah mudaratnya kepada diri Anda. Bila masuk syubhat ke diri Anda, tentu berbahaya. Lebih baik Anda tidak hadiri. Orang sekarang jual beli di rumah saja online, tidak ada ramai-ramai ribut-ribut. Penjualannya juga lebih sama bahkan lebih besar daripada yang offline, yang ribut-ribut, yang capek, yang mengeluarkan biaya sewa tenan dan seterusnya. Nah. Oh, nah, Ustaz. Sebetulnya hukum asalnya boleh, tapi untuk menghindari sebaiknya tidak hadir seperti itu ya, Ustaz, ya? Ya, bila di sana ada maksiat tentu Anda berdosa. Duduk saja Anda sudah berdosa, apalagi di sana Anda lama jualan. Nah, Ustaz. Cukup jelas, Bapak?
Pak Abdullah? Alhamdulillah. Wa iyyakum barakallahu. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Bapak pendengar kita di Bandung. Kita berikan kesempatan kembali ya penelpon selanjutnya belum kami angkat dari pesan chat WhatsApp. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Dengan Ikra di jalan Ustaz. Silakan, Ikra. Dengan apa namanya Ustaz, pertanyaan tentang satu majelis saat jual beli komoditi riba. Kita kan suka beli apa namanya emas di Antam gitu ya Ustaz ya. Nah itu majelisnya dengan perusahaannya atau dengan orangnya, karena kita kalau datang itu kan belinya di kantor A, kemudian disuruh transfer, kemudian disuruh antri untuk serah terima di kantor B di sebelahnya gitu. Kira-kira gimana ya Ustaz ya? Majlis artinya tempat duduk, bukan gedung. Beda tempat duduk aja, masih dalam satu apa namanya kayak seperti bank gitu ya Ustaz ya. Ada kantor untuk beli. Saya ulangi, yang dimaksud dengan majlis tempat duduk. Satu tempat duduk ya Ustaz ya. Satu tempat duduk. Berdiri Anda, beranjak Anda, berarti sudah tidak majlis lagi. Karena namanya Anda di dalam masjid, berdiri di tempat duduk Anda, pindah ke tempat lain, itu beda lagi majlisnya namanya. Dalam Ibnu Umar di masa dulu manalah ada kantor-kantor kalau jualan, kalau ruko, kalau toko, hanya taruh aja meja atau lapak begitu, lalu taruh barangnya. Beliau bila ingin setelah terjadi transaksi jual beli, beliau taqahqara qalilan, mundur beberapa langkah ke belakang, kemudian maju lagi, menunjukkan sudah berpisah majelis. Paham? Walaupun Anda dalam kantor tadi, tapi kemudian ya Anda orang yang di dalam kantor tadi, dia bilang sebentar ya bang, saya masuk ke dalam dulu ngambil emas, karena emas di dalam berangkas di dalam, ya bukan tempat kantor. Itu sudah berpisah majelis dia dengan Anda. Terus kalau yang satu majelis datang Anda ke toko emas, itu kan ada biasanya emas di depan kan ya, dalam apa namanya itu, kaca ya. Dalam kaca etalasenya di depan Anda ada kantor meja, lalu Anda tunjuk emas yang ini Pak, itu berapa gram, ditunjukkan oleh dia, ini emas UBS sekian gram, 10 gram, diserahkan langsung ke Anda. Anda masih di depan dia, itu di depan etalase tadi, depan dia, Anda lakukan transfer M-banking. Dia pun tak bergerak, handphonenya juga di sana, dia buka, oh udah masuk Pak, terima kasih ya. Ya, itu baru boleh beranjak Anda. Itu yang satu majelis. Baik Ustaz, baik. Untuk pembelian yang sebelum-sebelumnya itu gimana jadinya Ustaz ya? Kalau tidak tahu, semoga Allah memaafkannya. Nah, baik Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya terkait dengan apakah hikmah dibalik pelarangan berpisahnya majelis atau selisihnya harga yang kalau secara lahiriah perbedaannya tidak terlalu signifikan Ustaz, hanya sekian rupiah. Apakah larangan ini dapat memudaratkan begitu besar dari transaksi dan akad ini? Jazakallah khair. Hikmah dalam syariat Allah pasti ada. Anda tahu, tidak tahu, Anda ngikutin. Nah, ya, kalau saja dalam aturan lalu lintas, Anda tanya ke polisi, Pak kok dilarang? Polisinya pasti diam aja. Yang jelas Anda ditilang. nah. Coba tanya ke ETL itu, Anda ketika ditilang, Pak, saya kok ditilang? Ini kan nggak ada orang, nggak ada masalah kok. Lampu merahnya memang merah tapi kosong. Masa saya berdiri aja kayak patung? Itu ETL-nya diam aja. Yang penting Anda harus bayar. Ya. Anda tahu nggak ngerti, tahu nggak tahu hikmahnya, itu namanya aturan. Tetapi kalau manusia saja membuat aturan, ada hikmahnya,
apalagi Allah yang mensifati dirinya aliman hakiman, hakiman aliman, bahwa Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau saja manusia yang tidak mengetahui dan tidak bijaksana, ada hikmah dalam aturan yang dia buat, apalagi aturan Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita tahu, terkadang tidak. Terkadang kita tahu, terkadang tidak tahu kita hikmah di balik itu. Ala kulli hal, ya, emas fluktuasinya per detik. Ya, kalau Anda berpisah, pergi dulu ke toilet, kemudian datang lagi 5 menit, tadi sudah sepakat harganya ya 100 juta. Kayak itu masih kecil kalau 100 juta. Umpamanya Anda transaksi 1 kilo. Nah, Ustaz. Sepakat 1 miliar. Qadarullah ketika Anda datang 5 menit dari toilet tadi, datang lagi, harganya sudah naik 1,1. Itu si penjualnya marah-marah. Sekarang 1,1 Mas, ini laporan terakhir. Biasanya tukang emas, mereka ngikutin fluktuasi turun perdagangan emas. Ya. Atau ketika turun dia diam aja. Anda yang marah-marah, Pak sekarang udah turun, udah menjadi 900 juta. 100 juta bedanya, tentu akan menjadi ribut. Kalau Anda beli cuma 1 gram, ya, bedanya cuma 10.000, mungkin Anda bilang, oh itu hikmahnya biasa-biasa aja. Tapi coba transaksi Anda 1 kilo, 10 kilo. Nah. Taib. Begitu, kalau gitu, hikmah bukan illat. Sehingga tidak boleh Anda katakan, ya udah kalau berarti kalau kecil, tidak apa-apa, kalau besar, baru tidak boleh. Ya, itu Anda buat syariat namanya, bukan Anda pengikut syariat. Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk membuatkan syariat, menjelaskannya, dia SAW mengatakan tidak boleh, ya, Anda tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, beliau mengatakan tidak boleh. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair atas nasihat dan jawaban yang disampaikan, cukup jelas pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang dokter. Izin bertanya, apakah hukumnya bila saya menerima barang berupa hadiah dari perusahaan farmasi karena saya menggunakan produk mereka yang memang tidak ada tujuan mengharapkan imbalan apa-apa, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, tergantung. Kalau Anda dokter di klinik pribadi Anda, halal ya untuk disepakati Anda terima hadiah selagi itu untuk kemaslahatan pasien, bukan untuk kemaslahatan Anda. Tapi kalau untuk kemaslahatan Anda, dengan Anda carikan, Anda rekomendasikan kepada pasien obat yang besar fee-nya untuk klinik Anda, tentu Anda berdosa. Ya. Tapi kalau Anda karyawan di rumah sakit pemerintahan atau swasta, ya, ini haram Anda terima hadiah dari farmasi tadi. Kalau di rumah sakit pemerintah, jelas ini masuk dalam gratifikasi. Kalau rumah sakit swasta, kalau diizinkan oleh pihak owner, pemilik rumah sakitnya, ya boleh. Kalau umpamanya kata dia fee-nya hanya sekitar kecil, di bawah 100.000 umpamanya, dia bolehkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khair. Demikian jawaban dan rincian yang disampaikan Ustaz. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya via telepon. Dan bagiannya baru bergabung dalam pembahasan riba secara khusus, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silahkan, sudah masuk. Halo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Saya Ambawah Yunaldi di Lubu Batung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masya Allah, Kampung. Silakan. Yang saya tanyakan, yang pertama yaitu apakah bank syariah itu sudah sesuai dengan sudah terlepas dari aturan riba. Baik.
itu yang Yang saya kedua, Pak? tanyakan. Pak Yunaldi, kalau secara Mohon penjelasannya tentang bank syariah tersebut, Ustaz. Kalau misalnya saya katanya kalau minjam pegawai negeri meminjam itu katanya di luar anjuran pokok tambahannya adalah dari jumlah pinjam itu mungkin katanya 10%. Apakah itu halal itu atau dasar pasal riba atau enggak, atau gimana jalan keluarnya kalau itu masih riba? Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Yunaldi jangan ditutup. Ya. Ya. Pak Yunaldi ingin beli barang atau ingin pinjam uang? Ya. Yang mana? Saya ingin pinjam uang sama bank misalnya. Kalau pinjam uang, Saya kan pensiunan. Jadi katanya Pak Yunaldi, dengar langsung pakai telepon, jangan pakai televisi, ada jeda waktu. ini bukan untuk beli barang, untuk kebutuhan misalnya anak Pak Yunaldi, sekolah, halo, kuliah, Pak. dan mobil. Dikecilkan dulu Pak volume suara atau dimatikan saja. Ada feedback, dimatikan dulu supaya tidak ada feedback, dan cukup monitor via telepon supaya tidak ada jeda. Ya. Jadi untuk pinjam ya Pak, untuk meminjam ya. Baik, silakan Pak. Ya. Kalau untuk pinjam uang, tidak boleh ke bank syariah. Dan pun bank syariah kalau memberikan uang kepada nasabah, haram dia minta pertambahannya. Ya. Jadi, Karena kalau uang dengan uang tidak boleh bertambah. Ini yang kita bahas, ya, tidak boleh berlebih. Bila berlebih terjadi riba fadl. Kemudian bila terlambat pembayaran, mungkin nggak terlambat karena akan dipotong dari gaji di pegawai negeri umpamanya, tapi ada kelebihan namanya riba. Kalau mau pinjam, lebih baik Anda lakukan pinjam kepada orang-orang kampung. Biasanya mereka meminjamkan emas. Anda bayar dalam bentuk emas, ya, pinjam emas 10 gram, 20 gram, kemudian nanti Anda bayarkan. Tapi dengan syarat sawah Anda tidak boleh dipakai oleh dia atas pinjaman emas tadi. Jadi masih riba juga tuh pinjam-pinjam orang pensiunan atau pegawai negeri, misalnya kan dipotong gajinya langsung, tapi tambahannya tetap dari jumlah pinjamannya, misalnya 10%. Itu riba, itu riba. Nah, cukup jelas ya Pak, insya Allah. Kalau begini bagaimana Ustaz? Misalnya saya pinjam 70 juta, 70 bulan. Anjuran pokoknya kan 1 juta. Kemudian boleh enggak misalnya saya kan sistem pembagi hasil, apakah itu termasuk sistem bagi hasil, penghasilan pensiun saya misalnya 3.700.000. Sebagai bagi hasilnya diambil 10% dari gaji saya itu di luar anjuran pokok. Gimana itu? Tetap riba Bapak. Itu bukan bagi hasil. Itu namanya bagi riba. Saya akan punya penghasilan tetap, jadi tetap riba namanya itu. Itu riba Bapak. Ya. Demikian ya Pak, jazakallah khair. Kalau Bapak tidak mau riba, beli dari bank syariah, umpamanya rumah atau tanah. Kita Sebentar. Umpamanya beli 100 juta pembayaran tidak tunai, berarti dipotong 1 juta setiap bulannya, 100 juta modalnya. Mungkin dia minta margin 130 juta. Bapak dapat tanah atau rumah sebanyak ukuran sekian. Lalu tanah rumah tadi Bapak jual cash, dapat umpamanya 90 juta. Paham? Itu baru boleh. Tapi kalau terima uang dari yang jualnya bukan ke bank syariah juga, jual ke orang lain.
Yang punya uang tunai atau jual pakai emas ke mereka, ya, nah, itu baru boleh. Namanya itu tawarruk. Berarti penggandeng yang minjam ke bank tu riba tu namanya, Pak Ustaz. Ya, betul, riba. Orang pensiunan. Ya, riba jahiliyah namanya itu, Pak. Ya. Cukup ya Pak, insyaallah Pak Yulnadi. Ya. Baik, jazakallah khair Pak, barakallah fiik. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan dan alhamdulillah sudah cukup jelas. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, pentingnya kita mengetahui syariat Allah Azza wa Jal sehingga kita tidak percaya begitu saja dengan produk sebuah lembaga. Mungkin dia memakai nama syariah atau apa, tapi ternyata produknya tidak sesuai dengan syariat. Ya, nah, karena itu kewajiban kita belajar syariat Allah. Bila kemudian kita bertransaksi ada yang tidak halal, mau dia pakai nama syariah, mau pakai label halal, kita tidak mau. Ya, datang suatu restoran umpamanya, jelas di sana menggunakan khamar, ada arak untuk memasak makanannya, walaupun ada sertifikasi halalnya. Ya, bagaimana kisah dapatnya kita tidak tahu. Tapi halalkah kita makan di sana? Jawabnya tentu tidak halal kita makan di sana. Maka ini pentingnya kita mempelajari syariat Allah sehingga kita tidak ditipu atau tidak dinabobokkan dengan label-label yang dibuat oleh manusia. Kita cukupkan dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dan dijelaskan oleh para ulama dalam karya-karya ilmiah mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.